Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Saride hadir menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mewakili Bupati Kuburaya buka kegiatan fokus group discussion revitalisasi kelembagaan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Kuburaya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mewakili Bupati Kuburaya membuka kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD, revitalisasi kelembagaan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Kuburaya, digelar di Kubur Resort pada Kamis 20 Oktober tahun 2022. Program Pit Impact Indonesia atau peningkatan pengelolaan lahan gambut dan kapasitas para pemangku kepentingan di Indonesia merupakan program yang didukung oleh pemerintah federal Jerman dengan tujuan utamanya ialah mendukung pewujudan pengelolaan gambut berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan serta penyelarasan peran antara sektor dan publik dan swasta. Dihadiri oleh PD terkait dan tamu undangan, Kepala DPMTSP Kuburaya Maria Agustina berharap dengan adanya FGD ini, dirinya dan pemerintah Kabupaten Kuburaya mendapatkan masukan dan perpanjangan tangan dari seluruh stakeholder sehingga kolaborasi nantinya dapat lebih ditingkatkan dan tata kelola pemerintah semakin bagus ke depannya. Jadi pengembangan masyarakat konsumen FGD kita ini sebenarnya adalah mereview kembali, ya, kita sudah punya regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Kuburaya. Kita punya perda tadi saya sampaikan, kita punya perbuknya, kita punya SK forumnya yang tadi saya sampaikan memang belum optimal. Nah, hari ini kita berharap ada diskusi masukan-masukan dari seluruh stakeholder pemangku kepentingan tadi disampaikan oleh Bu Asisten bahwa pembiayaan pembangunan kita ini kalau hanya mengharapkan APBN atau APBD, apalagi perekonomian sekarang ini sangat sulit, ya. Nah, maka hasil review kita kali ini, apakah itu nanti revisi perda, bahkan kemarin kita diminta juga untuk bisa merevisi perda TJSL, revisi perbuknya dan forumnya ini. Nah, ini membuat tata kelola tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Kuburaya itu semakin baik dan optimal. Ini yang kita harapkan. Jadi kan apresiasi ya karena kegiatan revitalisasi ya terkait dengan forum tanggung jawab sosial lingkungan ini. Kita berharap kolaborasi multi pihak menjadikan tim ini menjadi solid terkait dengan ekonomi hijau ya. Green ya seperti itu. Jadi kolaborasi ini harus kita tingkatkan karena pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan tanpa melibatkan semua elemen masyarakat. Regulasi yang ada masih sesuai nggak dengan praktek baik yang selama ini berjalan 5 tahun. Yang kedua, kita ingin melihat forum TJSL itu mestinya seperti apa. Yang 5 tahun sebelumnya kan lepas nih, pemerintah daerah tidak punya peran, tidak punya kewenangan untuk terlibat di dalam forum karena itu murni swasta. Nah, ke depan akan coba kita diskusikan kira-kira kayak apa bentuk forumnya, kayak apa strukturnya sehingga antara pemerintah daerah, swasta, dan stakeholder lain bisa saling mendukung untuk implementasi TJS. Bupati Kuburaya dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan temu kader kesehatan menanjak. Bupati Muda Mahendrawan optimis Kabupaten Kuburaya dapat kembali menurunkan angka stunting dengan kepong bakol bersama. Bupati Kuburaya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan tamu kader kesehatan menanjak yang digelar di Kubur Resort pada Selasa 18 Oktober tahun 2022. Kegiatan yang mengusung tema optimalisasi peran kader Posyandu dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas ini dihadiri oleh Ketua Posyandu se-Kabupaten Kuburaya, di mana jumlah total kader mencapai lebih kurang 2.500 orang. Bupati Muda Mahendrawan optimis
Kabupaten Kuburaya dapat kembali menurunkan angka stunting dengan Kepong Bakol bersama. Saat ini saja angka stunting di Kabupaten Kuburaya berada di angka 7,6%. Tentu ini menjadi capaian yang luar biasa, hasil kerja keras semua elemen. Dan saya harap semuanya tidak berpuas diri sampai di sini. Harus terus ditingkatkan semangatnya hingga nanti Kuburaya menjadi zero stunting, ujar Bupati Muda. Ketua Tim Penggerak PKK Rosalina Muda turut mengapresiasi semangat para kader Posyandu dalam memperkuat penurunan stunting di Kuburaya. Hari ini kita perkuat dan menghargai apa yang telah dilakukan kader Posyandu, karena kader ini berada di garda paling terdepan terutama dalam penurunan stunting. Tadi juga disampaikan oleh Bupati Kuburaya, untuk tahun depan Puskesmas akan ditambah USG portable dan menambah insentif bagi para kader, ujar Rosalina Muda. Langkah untuk melakukan upaya penguatan konsolidasi agar Posyandu ini kan Kepong Bakol lah strateginya, dengan semua termasuk PKK yang pasti programnya, dan juga dengan pendidikan seperti PAUD juga. Nah, kecamatan, desa-desa, makanya hari ini Dinas Kesehatan kita mengkonsolidasikan, sekaligus tentu juga kita memperkuat bagaimana kita menghargai apa yang dilakukan. Terus terang jujur, kalau ini adalah sebuah bentuk bagaimana kalau kader Posyandu itu kita andalkan di depan, karena dia berada di posisi masyarakat yang sehari-hari dia bisa tahu paling tidak kondisi ibu hamil yang ada, yang sebar di masyarakat. Ya, ini seperempatnya ya, mungkin seperenam yang hadir, karena kan jumlah total kader Posyandu di Kuburaya ada 2.000 lebih. Ini yang hadir kira-kira 400-an ketua-ketua Posyandu saja. Nah, ini memang satu agenda yang dibuat supaya mereka bisa saling bertemu, silaturahmi, kemudian nanti ada materi-materi yang disampaikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, tentunya kita berharap kader-kader ini kan pelopor terdepan ya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di desanya masing-masing. Jadi kita berharap mereka fokus kemudian aktif, sehingga Posyandu yang merupakan layanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, anak, wanita plus dan plus itu bisa fokus sehingga bisa mereka rangkum. Jadi hal-hal yang ada kaitannya dengan angka kematian ibu, bayi, balita, kemudian KB, imunisasi itu bisa terdeteksi secara dini. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo membuka kegiatan forum group discussion menjaga moderasi beragama dalam merawat kebinekaan dan ideologi Pancasila. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo membuka kegiatan Forum Group Discussion atau FGD menjaga moderasi beragama dalam merawat kebinekaan dan ideologi Pancasila yang digelar di Gedung Dakwah At-Tanwir Muhammadiyah pada Senin 17 Oktober tahun 2022. Kegiatan yang diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya dan Badan Kesbangpol Kuburaya ini dikatakan Sujiwo sebagai wadah dan ruang diskusi mengenai moderasi beragama dan menselaraskan serta berupaya agar konsep beragama, berbangsa, dan bernegara dapat terus terselaras dan sinergikan, dan berharap masyarakat Kuburaya dapat terus berkepong bakol dalam menjaga keutuhan dan kerukunan daerah Kuburaya. KUB, kemudian Kementerian Agama dan Badan Kesbangpol melakukan kegiatan FGD, fokus group discussion, di mana ini sebagai ruang untuk diskusi tentang moderasi beragama. Dan kita ketahui bahwasanya moderasi beragama itu adalah suatu ikhtiar, upaya yang dilakukan terus-menerus, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, dan tidak boleh berhenti tentang konsep beragama untuk menyelaraskan dengan konsep berbangsa dan bernegara. Nah, jadi konsep beragama itu harus selaras dengan konsep berbangsa dan bernegara. Nah, ketika tidak selaras antara konsep beragama dengan konsep berbangsa dan bernegara, maka harus disinergikan, disatukan konsep itu. Dan yang lebih terpenting adalah dalam FGD ini bagaimana juga membuat suatu konsep-konsep tentang membangun kerukunan antar umat beragama. Pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan pelantikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub
bagian TU UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kuburaya dihadiri oleh Bupati Kuburaya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan pelantikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD dan Kepala Subbagian TU UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Senin 17 Oktober tahun 2022. Sebanyak 94 ASN Kuburaya terdiri dari 6 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, 24 orang pejabat administrator, 24 orang pejabat pengawas, 20 orang petugas UPTD, dan 20 orang petugas Kasubag TU Puskesmas dilantik langsung oleh Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan. Bupati Muda mengatakan pelantikan SN di Kuburaya ini selain untuk mengisi jabatan yang kosong, juga sebagai salah satu cara penyegaran, pengoptimalan serta memaksimalkan potensi diri ASN yang bermuara pada pencapaian-capaian dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Saya Sarideh mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.